Apa aku jual cincin ini aja ya? Biar mereka bisa tetap hidup dan bisa lunasi hutangnya. Aisyah. Dimas sedang tidak baik-baik aja. Mendingan lo pulang. Kasihan Dimas. Mas Dimas? Apa Mas Setia? Mas Dimas lagi nggak baik-baik aja. Maksudnya gimana? Mas Dimas sakit? Ya Allah, ternyata cuma bayangan aku aja. Rasanya aku nggak bisa ngelepasin cincin ini. Karena ini satu-satunya ikatan yang ada antara aku sama Mas Dimas. Mana mungkin aku jual? Ya Allah. Aku nggak boleh mikirin diri aku sendiri. Nasib mereka lebih penting daripada cincin aku. Kamu mau kemana? Aku mau jual cincin kawin, Bu. Enggak, jangan Aisyah. Ibu sama bapak nggak bisa terima itu. Tapi Bu, Aisyah, kita akan cari jalan untuk mengatasi masalah kita sendiri. Kamu jangan menjual cincin kawin kamu itu. Bu, cincin kawin itu cuma simbolis. Lagian juga kan Ibu sama Bapak kena masalah karena aku. Enggak Aisyah. Ibu nggak bisa terima itu. Udah sekarang kamu masuk aja. Bu, Udah masuk aja. Bu. Maaf ya Mas Cuki, saya nggak bisa bantu. Gak apa-apa. Saya yang harusnya berterima kasih. Sudah merepotkan. Makasih banyak ya. Saya pamit dulu. Silakan. Ben, hey, apa kabar lo? Baik. Ben, sorry, gue lagi butuh uang nih. Kira-kira lo bisa pinjemin nggak? Sorry, tadi pagi gue baru bayar angsuran motor. Oh, ya udah nggak apa-apa. Thank you ya. Ya, sama. Maaf bos, saya boleh pinjem uang bos? Aduh, kamu ini duit. Kamu nggak ngelihat apa pengunjung lagi sepi? Iya bos, saya ngerti. Cuman saya lagi banyak keperluan banget bos. Aduh, nggak bisa. Udah nggak ada. Cari yang lainnya aja. Bos. Siapa lagi ya? Bro, Iya, Pak. lu bisa tolongin gue nggak bro? Tolongin apa? Gue lagi butuh uang bro. Lu bisa pinjemin gue? Ya, boro-boro ada duit, Bang. Jualan sepi kayak gini. Tolongin bro. Ya, kalau ada juga gua kasih. Aduh, capek deh mah banget.
Gak bisa. Saya lagi ada urusan. Bodoh amat. Emang mau kerjaan rumah tangga terus? Memang harus begitu. Nggak mau. Harus saya bilang kalau nggak saya usir kalian dari rumah ini ya. Cepet. Saya laporin Dimas ya. Hah? Saya laporin ini. Takut. Oh gitu. Nggak usah nantang-nantangin segala deh. Cepetan Anda kerjain pekerjaan rumah Anda. Mau ngetes? 1, 2. Lama ya. Cepet. Aduh, Mama. Aduh. Ya ampun, Mama kecapean kayaknya. Aduh, pusing ya? Oh my God. Kakinya sakit. Aduh, Kenapa, Ma? Kayaknya kaki Mama patah deh. Patah. Aduh. OMG, kasihan banget. Tiba-tiba kakinya patah gitu. Tapi sayangnya, saya tahu tuh Anda hanya pura-pura aja, ya kan? Gak usah lebay. Betul kerjain. Banyak alasan ya Anda itu ya. Bianca sayang. Apa, Ma? Boleh tolong ambil tongkat, sapu atau apa untuk Mama jalan, Nak? Aduh, ya ampun parah banget nih. Sakit Aku banget, kasihan. sakit banget. Aduh, keterlaluan ya. Kalau Anda mau pura-pura, ya mau ngebohongnya sama anak TK. Jangan sama saya. Ya, baru percaya. Udah nggak usah pakai apa di payung-payung segala. Shh, Berisik wanita berkonde. Udah deh, Mama kan lagi sakit, Ma. sakit apa? Harus pura-pura doang. Cepetan kerjain. Nggak mau, capek. Saya mau pulang ke rumah Mas Irwan. Kok Mama pulang sih? Mama kenapa pulang ke rumah Papa? Aku di pavilion sendirian dong. Bianca, cantik. Rumah Dimas adalah rumah kamu juga. Kalian suami istri kan? Ini hak kamu. Jangan sampai si wanita berkonde ini sok penguasa di rumah ini. Anda itu halunya tingkat tinggi ya. Udah berkali-kali lihat kan Dimas anak saya itu cuekin anak Anda itu. Kok masih gak sadar diri sih? Ih, gak tau malu. Apa lihat-lihat? Gak suka saya suruh-suruh. Anda itu memang harus kerja di sini. Sayang ya, kaki saya lagi sakit banget. Kenapa emangnya? Kalau enggak, abis tuh konde sama saya hancurin wanita berkonde. Oh, saya juga akan acak-acak rambut kamu sampai berantakan, sampai rontok semuanya apa. Makin diacak makin seksi. Aduh, udah lagi. Ngeles ya, belaga balik ke tempat Pak Irwan lagi. Total ya pura-puranya. Ma udah deh, Mama Siska beneran sakit kok. Ini lagi, Bianca, kamu ngapain masih bengong di sini? Hah? Mau ikut-ikutan pura-pura kayak mama kamu itu? Ya. Kok enak-enakan aja di sini? Emang Anda tuh siapa di sini? Cepetan! Lagi, Ma. Beresin rumah. Cepet. 1, Ke dapur. 2, 3, 4. Kenapa semuanya harus ditrek-trekin terus sih? Kayak tinggal di hutan aja. Sedih. Aku lega akhirnya bebas dari semua masalah. Nggak capek, kalau di sana capek banget. Aku mau istirahat sekarang. Ibu Lydia, ngapain ada di sini? Iya, Bu Siska. Saya kan mau ngerawat kaki kamu itu yang patah, ya kan? Nih, udah saya bawa alatnya. Oke? Enggak perlu. Ayo, saya rawat. Apa? Berani kamu menyerang di rumah saya sendiri? Berani? Kamu dengar ya, ini berulang kali saya sampaikan ya. Rumah ini bukan lagi punya rumah kamu. Rumah ini sudah diwariskan ke anak saya, Dimas. Dan selama Dimas pergi, semua urusan rumah sudah diserahkan pengawasannya kepada saya. Bukan hanya rumah aja, termasuk orang-orangnya. Paham? Udah sini. Saya rawat itu kaki kamu. Yuk, sini. Enggak. Ayo, biar saya rawat. Enggak usah. Ayo. Kok mundur terus ini? Sini, ayo. Enggak usah.
Dia kabur. Tuh kan bener. Emang dasar nenek sihir tukang bohong. Dia mau kibulin saya. Emangnya bisa? Baru dibawa beginian aja. Gak takut ya. Pak, gimana? Gak ada hasil. Ya, kita masih terus berusaha, Bu. Ya Allah, harus gimana ini? Bu, Ibu gak usah khawatir ya. Insya Allah, Allah akan bantu solusinya, Bu. Aku yakin banget, Bu. Ya udah, aku istirahat ya. Bapak juga mau istirahat, Bu. Aisyah, kamu jadi jual cincin kampung saya? Udah miskin, sombong aja. Dibantu nolak, ditegur kamu jawab. Jamilah, Iya mas. orang ini mau nyampe. Bener? Iya. Iya benar mas. Ya udah, aku samperin dulu ya mas ya. Bude, alhamdulillah, akhirnya Bude sampai juga. Apa kabar Bude? Afe. Bude, aku ini loh Bude, aku mau nanya sama Bude. Bude itu kan sudah berpengalaman selama lebih dari 40 tahun sebagai dukun bayi. Aku tuh mau nanya Bude, Bude lihat gak perempuan yang di sana tuh Bude, yang lagi hamil itu Bude? Gimana menurut pendapat Bude tentang perempuan dan anaknya itu loh Bude? Berdiri di sini, kenapa rasanya nggak nyaman ya? Kayak ada yang ngeliatin aku diam-diam. Jamila, ternyata dia ngikutin aku sampai sini. Seorang jahat. Tapi aku nggak takut. Gak akan aku biarin dia sakitin aku atau jadiin aku. Berani dia ngeliatin aku sampai nyolot begitu. Lihat aja kamu Aisyah ya. Akan aku rebut anakmu dan jadi milikku.
Pergi kemana? Ya, jalan aja nanti saya kasih tahu. Bude, udah aman, Bude. Sini, Bude. Aduh, hampir aja perempuan itu ngeliat Bude. Bude cepet, kalau nggak ketahuan. Jadi gimana, Bude? Gimana menurut Bude? Pendapat Bude tentang perempuan tadi sama anaknya itu gimana? Udah, tenang aja kamu Jamila. Anak itu Bude pastikan akan jadi anak kamu. Biar rencana ini berhasil, dia nggak boleh tahu kalau kita kenal. Jadi mulai saat ini kita jangan saling sapa, ya. Gitu, Bude. Udah kamu sekarang pulang aja. Semua ini akan Bude urusin. Pokoknya Bude pastikan begitu anak itu lahir akan jadi milik kamu. Kamu itu keponakan kesayangan Bude. Jadi apapun akan Bude lakukan biar kamu itu bahagia. Makasih, Bude. Makasih. Yaudah, aku pamit, Bude ya. Hati-hati. Makasih ya. Makasih, Mbak. Selamat malam, Bu. Silakan dilihat-lihat dulu. Saya lihat-lihat dulu ya. Wah, ya ampun. Perhiasannya bagus-bagus banget. Mama ada yang suka? Belum sih, Pak. Tapi ada yang aku suka. Ya udah, kalau gitu Mama pilih aja dulu. Papa mau ada meeting sama Pak Setia di kafe sebelah sana. Baik, Pak. Ayo Pak Setia, mari Pak. Ibu. Ini yang berapa karat ya? Di sini, Mas. Mbak, maaf Mbak. Di sini jualan perhiasan yang bagus. Kalau Mbak nyari yang KW, mending Mbak ke toko sebelah aja. Oh, Mbak, kalau mau lihat-lihat jangan di sini Mbak. Nanti ganggu pelanggan saya. enggak, saya nggak mau lihat-lihat, Mas. Saya mau ngejual cincin. Kamu tunggu di sini sebentar. Saya cuma bawa cash 20 juta. Jadi saya harus ambil lagi ATM di dalam. Iya, Bu. Ini sejumlah 50 juta. Kamu pegang dulu. Kamu kasih fotokopi KTP ke saya dan nomor handphone kamu. Jadi nanti kita bisa kontak-kontakan. Kalau nomor handphone saya nggak ada, Bu. Kalau KTP saya punya. Yaudah, boleh saya foto.
nggak ada nomor handphone ya? Udah, ini kamu simpan kartu nama saya. Jadi nanti suatu waktu kamu mau ambil cincinnya, kamu bisa hubungi saya. Maaf Bu, tapi apa saya juga boleh minta fotokopi KTP Ibu? Oh, Bukannya saya nggak percaya, cuman kita kan nggak saling kenal Bu. iya saya paham. Tentu saja boleh. Saya bawa kantong kamu saya. Makasih Bu. Semua sudah kamu pegang. Boleh saya minta cincinnya kamu? Tolong dijaga baik-baik ya Bu. Karena itu cincin dari suami saya. Pasti, kamu gak usah khawatir. Cincin ini aman di tangan saya. Kamu mau naik apa? Mau saya antar? Oh nggak usah. Saya naik di depan halte aja. Udah kalau gitu. Sekali lagi makasih ya Bu. Sama-sama. Hati-hati ya. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Mudah-mudahan Bapak sama Akbar bisa secepatnya dapat pinjaman uang. Assalamualaikum. Malam-malam gini, siapa sih yang datang? Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya ini tetangga baru Ibu, nama saya Nek Darsi. Saya baru pindah samping rumah Ibu. Oh, gitu. Kenalkan nama saya Yantin ya. Ini kebetulan saya bawa makanan khas dari kampung saya untuk Ibu Yanti. Anggap aja ini sebagai perkenalan kita. Waduh, kok repot-repot sih Nek Darsi ini. Makasih. Mari, silahkan duduk. Iya, terima kasih. Maaf nih nggak ada apa-apa, Nek. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Sebetulnya nggak usah repot. Nggak apa-apa, ada yang cuman air. Ya, terima kasih. Mari. Iya. Nek Darsi di Jakarta sendirian? Iya, saya ini kan pekerjaannya tukang urut. Tapi kayaknya Ibu lagi capek ya? Bapak mau coba saya dulu. Sini deket coba. Iya benar.
Ya coba sini, coba saya urutin ya. Ya, Wah, enak banget urutnya, Nek. alhamdulillah kalau suka. Tapi sebenarnya saya ini dukun bayi. Di kampung saya suka pijit-mijitin orang hamil sama bayi. Perempuan hamil yang udah saya pijit, mereka itu merasa enak, lancar. Bayinya pun kalau udah saya pijit nggak pernah rewel. Oh, kebetulan, Nek. Di sini ada perempuan hamil yang tinggal sama kita. Anaknya tuh baik dan rajin. Nanti kapan-kapan Nek Darsi bisa pijit dia ya. Biar dia juga bisa merasakan rileks. Oh, boleh. Nanti ajak-ajak ke rumah. Kan cuma deket ini. Dan kalau tetangga, saya kasih gratis pijitnya. Wah, Nek Darsi ini orangnya baik banget ya. Makasih banyak ya. Sama-sama. Mari diminum lagi. Iya. Bismillah. Tuh uang untuk bayar utangnya Pak Marzuki. Lunas ya? Ya udah. Sudah mana barang-barangnya? Tuh ada di dalam, ambil aja sendiri. Dan tuh gerobaknya ada di samping. Udah cepetan masuk. Astagfirullahaladzim. Perasaan banget sih. Ya Allah. Aku harus kuat. Bismillah. Ayo Aisyah, masih bisa.
barang yang disita sama pelagi utang itu? Kamu boleh aja merasa menang sekarang, Aisyah. Tapi lihat aja nanti. Anak yang dalam kandungan kamu akan jadi milikku. Enak, gurih, renyah loh, Nek. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Ya Allah, Aisyah. Akbar. Akbar. Ada apa, Bu? Buruan itu tolongin Aisyah. Aisyah? Loh, itu gerobaknya kenapa bisa balik lagi? Udah cepetan sana tolongin. Aisyah? Kamu gimana caranya bisa dapetin gerobak ini lagi? Kamu tuh lupa ya, kamu kan lagi hamil. Kalau kenapa-napa sama kandungan kamu gimana? Iya Aisyah, kamu kok nekat banget sih? Hah? Tapi Ibu heran kok kamu tiba-tiba bisa bawa gerobak ini lagi? Jadi kamu itu perempuan hamil yang tinggal di rumah yang ini, yang tadi diceritakan. Aduh, ya ampun nak, kamu itu kan lagi hamil. Orang hamil itu benar nggak boleh bawa barang berat seperti ini. Bahaya loh buat kandungan kamu. Maaf, Nek. Saya tadi lihat nenek pas mau naik ojek. Oh iya ya, bener. Nenek tadi mikir juga kayaknya pernah ketemu sama kamu. Coba lihat. Ini Aisyah, Nek Darsi namanya. Dia tetangga baru di sini. Dia ngontrak rumah di samping sebelah. Pekerjaannya dukun bayi. Nek Darsi ini pinter mijit loh Aisyah. Dia bisa mijit ibu hamil sama bayi. Hebat banget mijitnya. Tadi ibu dipijitin sebentar. Terus badan ibu jadi berasa lebih segar lagi. Iya, nanti nenek juga mijit kamu. Biar badan kamu sehat ya. Enggak usah, Nek. Sudah, nggak usah sungkan-sungkan. Ya Allah, kenapa ya? Kok aku liatin nenek ini malah gak enak sama aku? Astagfirullahaladzim. Aku gak boleh suzon. Ya udah kalau gitu, masuk duluan ya, aku capek banget. Aisyah, tunggu. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Gimana kamu bisa dapetin gerobak ini lagi? Udah aku lunasin semuanya, Mas. Hah? Apa? Maksud kamu udah bayarin semua hutang Bapak? Tunggu. Kamu dapetin uang sebanyak itu dari mana? Ya udah, sekarang obrolannya kita pindah ke dalam aja ya Bu. Saya kasihan sama Aisyah. Dia kan lagi hamil.
tadi habis dorong barang banyak ini. Dia tuh cepat harus istirahat. Takutnya nanti kenapa-napa kandungannya ya. Ya udah Aisyah, kamu masuk dulu ya istirahat. Nenek Bisa jalan sendiri, Nek? Gak apa-apa, nenek biasa ngurusin orang hamil. Udah aja, kamu percaya sama nenek ya. Ayo, gak apa-apa. Ayo duduk ya, duduk sini. Sini, duduk. Nenek mau pijit kamu. Nggak usah, Nek. Aisyah, udah Nek Darsi ini ahlinya kok. Kamu gak usah khawatir ya. Coba kaki kamu. Kamu selonjorin, nenek akan pijit kaki kamu. Ayo. Tapi saya nggak pegel, Nek. Oh, nggak apa-apa. Awas. Iya. Jangan percaya. Nenek ini sudah 10 tahun megang orang hamil. Kamu jangan khawatir. Nanti kamu nenek pijit, kamu jadi kuat, kandungan kamu ini juga kuat. Dan bayi kamu di dalam bisa sehat. Aisyah, Nek Darsi ini udah bisa dipercaya kok. Udah nggak apa-apa. Dukun bayi itu lebih hebat daripada dokter kandungan. Bener Nek, aman. Gak usah sok tahu. Biarin aja Nek Darsi mijitin Aisyah. Itu kan juga demi bayinya. Syukurlah. Syukurlah semuanya baik. Baik kamu baik. Kamu juga sehat. Alhamdulillah. Ya Allah, semoga aja bayi aku gak kenapa-napa dipegang nenek ini. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Makasih banyak ya Nek. Iya, sama-sama. Mari saya antar sampai depan. Iya, ayo. Bismillah. Awas. Hati Nek. Iya. Bisa Nek? Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, cincin kamu kemana Aisyah? Jangan bilang kamu jual cincin kamu untuk bisa bayarin utang bapak. Aisyah. Ya Allah, Aisyah itu benar. Kamu jualan cincin kamu. Enggak aku jual kok. Aku cuma titipin aja cincin aku sama perempuan yang baik hati. Dia mau nolongin aku, dia mau ngasih aku uang 50 juta. Nanti kalau misalnya aku udah punya uang, aku bakal ambil lagi cincinnya. Nih, aku udah lunasin utangnya Bapak 20 juta. Ini masih ada sisanya 30 juta. Buat tolong terima ya. Enggak. Jangan Aisyah, ibu nggak bisa terima. Aisyah, nggak seharusnya kamu tuh gadein cincin kamu untuk bisa bayarin utang bapak. Mas Akbar, cincin itu cuma benda mati. Kalau kalian
Kalian udah baik banget sama aku. Kalian udah tolongin aku, selamatin nyawa aku. Gimana caranya aku balas ini semua? Cincin gak ada artinya ketimbang kebaikan kalian. Tolong terima ya. Enggak, Aisyah. Kami nggak bisa terima semua itu, Aisyah. Itu cincin nikah kamu, Aisyah. Nggak mungkin kamu gadaikan cincin itu untuk kamu. Kamu boleh mengelak. Tapi Bapak tahu, cincin itu sangat berharga buat kamu. Karena cincin itu adalah satu-satunya ikatan yang kamu masih miliki dengan suami kamu, Aisyah. Nggak seharusnya kamu melakukan itu, Aisyah. Seperti aku bilang tadi, cincin itu cuma benda mati. Kalian bilang kan kalau aku dianggap seperti anak kalian sendiri. Ya anggap aja ini sebagai bakti aku untuk keluarga, untuk orang tua, untuk kakak aku. Jadi aku mohon tolong diterima ya. Aisyah, kamu betul-betul seperti malaikat penolong untuk keluarga ini. Ya Allah, terima kasih Kau telah berikan malaikat penolong untuk menolong kami. Bapak, justru aku yang makasih sama Allah. Aku dikasih keluarga kayak kalian. Aku gak pernah ngerasain kayak gini sebelumnya. Makasih ya. Kami juga makasih ya. Aja nih mereka. Udah 2 jam aku nunggu. Mereka belum datang juga. Udah dikasih tahu, nggak percaya juga. Bang, mereka nggak bakalan datang. Orang kayak mereka nggak bakalan berubah. Aku lebih tahu mereka, khususnya Bianca. Dia darah dagingku. Aku yakin, aku pasti bisa merubah dia. Bilangin, mau sampai lebaran kuda, mereka tuh nggak akan berubah, Bang. Ya udah, kamu urus tuh kafe. Aku ada urusan penting. Oke. Permisi. Permisi. Oh, OMG. Itu kan preman yang pernah berurusan sama aku. Aduh, siapa deh namanya? Herman, ya Herman. Ngapain dia ada di situ? Iya Pak, punten ada apa ya? Saya mau ketemu Bianca.
Oh, Ibu Bianca, ada Pak. Mangga silakan masuk. Ibu Bianca, punten Bu, ada tamu yang cari Ibu. Siapa? Pak, mangga Pak, silakan duduk. Herman mau ngapain kesini? Papa cuma mau pastiin kalau kamu baik-baik saja. OMG. Padahal selama ini aku cuma menduga-duga aja. Ternyata memang benar. Preman kampung yang bernama Herman itu adalah papanya Bianca. Ih, ini. Kamu kan janji mau datang ke restoran, tapi kamu nggak datang. Iya, sorry lupa. Lupa. Kamu mulai bertingkah ya. Papa nggak akan biarkan hal ini. Dan Papa bisa pastiin kalau Papa akan mendidik kamu dengan keras. Aku ini bukan anak kecil ya. Kok bisa-bisanya ya si Bu Siska punya hubungan romantis sama preman kampung kayak gitu? Benar juga kata si Dani. Mereka nggak akan berubah. Ya, mereka nggak akan berubah. Pak Herman. Ketemu lagi ya kita di sini. Jadi ternyata kamu papa kandungnya Bianca. Tapi sayangnya kamu terlalu baik buat jadi papanya Bianca. Ibu kok bisa tahu soal ini? Apa sih yang nggak saya tahu? Dulu memang Siska pernah bohongin saya. Kemudian dia tinggalin saya. Tapi sekarang dia kembali tertarik pada saya. Kenapa? Karena saya punya uang. Dan untuk Bianca tidak semudah itu. Saya akan didik dia dengan keras. Saya kasih tahu ya Pak Herman. Saya sangat bisa